warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh-Soleha, bertemu lagi dengan Bu Mega. Kali ini Ibu akan memberikan pembahasan latihan soal PAT. Berhubung sebentar lagi akan dilaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, sebelum mulai, Ananda harus sudah mempersiapkan lembar latihan soal yang sudah Ibu bagikan, juga sudah mempersiapkan alat tulisnya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Langsung saja ya. Di sini ada puisi berjudul Berguru pada Semut. Nah, Berguru pada Semut ini adalah puisi untuk menjawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita langsung baca saja ya. Berguru pada Semut karya Puspita. Si kecil mungil berkerumun, hitam merah warnanya, merayap bersama-sama, saat berpapasan saling menyapa, menyelinap mencari celah, mencari makan bersama-sama, mereka tak pernah menyerah, mereka tak mengenal lelah. Sepotong makanan digotong bersama, membawa masuk ke istana raja, beban berat tiada terasa, bersatu padu bekerja dan makan bersama. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Tema yang paling tepat untuk puisi tersebut adalah tema. Yang ditanyakannya adalah tema. Nah, tema itu apa? Tema adalah hal yang paling mendasari dalam penulisan karya sastra. Nah, jadi tema itu adalah hal yang paling dasar. Jadi hal yang paling utama juga dalam penulisan karya sastra. Tema itu ada berupa tema tentang persahabatan, tema tentang kekeluargaan, tema tentang agama, tentang perjuangan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, coba puisi berjudul Berguru pada Semut ini temanya tentang apa ya? Apakah tentang semut, tentang makanan, tentang istana raja, atau tentang bekerja sama? Coba yang mana tema yang paling tepat untuk puisi berjudul Berguru pada Semut? Nah, temanya itu yang paling tepat adalah bekerja sama. Nah, itu dia ya. Meskipun puisinya ini berjudul Berguru pada Semut, tapi hal yang kita pelajarinya itu adalah tentang bekerja sama. Itu dia. Selanjutnya nomor 2, amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Nih, amanat. Amanat itu adalah pesan. Nah, pesan. Pesan apa yang terkandung dalam puisi tersebut? Apakah A. Bersatulah agar kuat, B. Janganlah kamu seperti semut, C. Kumpulkan makanan sebanyak mungkin, atau D. Jangan pernah melakukan pekerjaan seorang diri. Nah, yang mana pesan yang dapat kita ambil dari puisi berjudul Berguru pada Semut? Kita bisa lihat dari temanya juga membahas tentang bekerja sama. Kita lihat saja nilai positif yang dapat kita ambil, yaitu yang pilihan A, bersatulah agar kuat. Nah, itu dia. Selanjutnya langsung ke nomor 3. Bait yang mengandung rima di akhir baris adalah, nah, coba Ibu akan review lagi ya tentang rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi. Nah, pengulangan bunyi ini letaknya dapat di awal, tengah, atau akhir. Nah, tapi di soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah rima di akhir baris. Nah, sekarang kita fokus saja pada akhir barisnya. Apakah ada rima yang sama
Nah, kita tandai dulu per baitnya. Dari sini sampai sini adalah bait pertama. Dari sini sampai sini bait kedua. Lalu yang terakhir ini adalah bait ketiga. Kita lihat. Si kecil mungil berkerumun, akhiran un. Hitam merah warnanya, akhiran a. Merayap bersama-sama, akhiran a. Saat berpapasan saling menyapa, akhiran a. Nah, coba di sini apakah akhirannya sama atau tidak? Nah, tentu tidak ya, karena akhirannya berbeda-beda. Berarti bait pertama ini tidak mengandung rima di akhir baris. Kita lanjut ke bait kedua. Menyelinap mencari celah. Menyelinap mencari celah, akhiran aha. Mencari makan bersama-sama, akhirannya a. Mereka tak pernah menyerah, akhirannya aha. Lalu mereka tak mengenal lelah, aha juga. Nah, di sini akhirannya juga berbeda-beda. Ketiga baris ini aha, sedangkan baris keduanya a saja. Berarti bait kedua juga tidak ada rima di akhir baris. Nah, berarti tinggal satu bait lagi. Kita buktikan apakah benar mengandung rima di akhir baris. Sepotong makanan digotong bersama, akhirannya a. Membawa masuk ke istana raja, akhiran a. Beban berat tiada terasa, a. Bersatu padu bekerja bersama. Oh iya, ternyata yang mengandung pengulangan bunyi di akhir baris itu ada pada bait ketiga, karena keempat barisnya itu sama memiliki akhiran a. Berarti jawabannya bait ketiga. Itu dia materi mengenai puisi. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, di sini bacalah kalimat berikut. Kata penghubung yang tepat. Nih, masih ingat materi kata penghubung? Ulangi lagi ya. Jadi kata penghubung yang sudah kita pelajari itu ada dua. Yang pertama kata penghubung dan, yang kedua itu kata penghubung tetapi. Nah, kata penghubung dan ini untuk menggabungkan kedua kalimat yang sama atau sejajar. Yang sedangkan yang tetapi itu kalimat yang berbeda. Maaf ya kalau tulisan Ibu kurang jelas. Nah, di sini Jinan Bella sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada penggabungan dua orang antara Jinan dan Bella sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kata penghubung yang tepatnya yang mana ya? Apakah kata penghubung dan atau kata penghubung tetapi? Yang mana ya? Ya, jadi karena ini termasuk kalimat yang sejenis, kedua-duanya sedang belajar bahasa Indonesia. Jadi, kata penghubung yang tepat untuk menggabungkan kedua kalimat ini adalah kata penghubung dan. Nah, itu dia. Ini tugas kalian adalah melengkapi titik-titik yang kosong. Gitu. Jadi ketika nanti ada soal seperti ini, Ananda bertugas atau Ananda harus memilih kata penghubung yang tepat untuk melengkapi. Nah, itu dia. Kita lanjut soal nomor 5. Bacalah kalimat berikut. Bella ingin pergi ke kolam renang. Alia ingin pergi ke kebun binatang. Maaf, ini kurang ke. Nah, kalimat tersebut jika digabungkan menggunakan kata penghubung akan menjadi. Nah, kalau ini tugas Ananda menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu
kalimat menggunakan kata penghubung. Nah, kan fungsi dari kata penghubung itu adalah menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, kita lihat di sini apakah kalimatnya sama atau berbeda, sejenis atau tidak. Bella ingin pergi ke kolam renang. Nah, Bella ingin pergi ke kolam renang. Alia ingin pergi ke kebun binatang. Oh, ternyata beda karena Bella mah ingin perginya ke kolam renang, sedangkan Alia ingin perginya ke kebun binatang. Nah, jadi karena tadi jika kalimat yang berbeda itu digabungkan dengan kata penghubung tetapi, berarti di sini kita bisa menggunakan kata penghubung tetapi. Coba lihat yang A. Bella ingin pergi ke kolam renang dan kebun binatang. Tidak, salah karena Bella ingin perginya ke kolam renang saja, tidak dengan ke kebun binatang. Nah, di sini Alia ingin pergi ke kolam renang dan kebun binatang. Nah, Alia ingin pergi ke kolam renang dan kebun binatang. Salah juga karena Alia hanya ingin pergi ke kebun binatang saja, tidak dengan ke kolam renang. Karena yang ingin pergi ke kolam renang adalah Bella. Nah, selanjutnya Bella ingin pergi ke kebun binatang, tetapi Alia ingin pergi ke kolam renang. Coba ya di sini teliti kalian. Nah, Ananda ketika mengerjakan soal itu harus benar-benar teliti. Di sini kata penghubungnya sudah betul, ada tetapi. Nah, ada tetapi. Tapi kita lihat Bella ingin pergi ke kebun binatang, betul atau salah ya? Bella ingin pergi ke kebun binatang. Tapi di sini keterangannya Bella ingin pergi ke kolam renang. Nah, yang ingin pergi ke kebun binatang itu adalah Alia. Berarti pilihan yang C itu salah. Nah, sekarang yang D. Bella ingin pergi ke kolam renang. Betul. Tetapi Alia ingin pergi ke kebun binatang. Nah, itu dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Karena menghubungkan dua kalimat di atas menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata hubung tetapi. Itu dia ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ternyata soal nomor 6 ini masih mengenai kata penghubung. Kita baca dulu kalimatnya. Pagi ini aku sarapan roti dan teh. Kalimat tersebut dapat dipecah menjadi dua kalimat. Salah satunya yaitu, nah, jadi tadi kan fungsi dari kata penghubung itu adalah menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, ini sekarang kita kebalikannya karena di sini udah ada kata penghubung, yaitu kata penghubung dan. Nah, tugas kita adalah untuk memecahkan memecahkan satu kalimat ini menjadi dua kalimat. Kita baca baik-baik. Pagi ini aku sarapan roti dan teh. Nah, kita pilih mana di antara keempat pilihan ini yang memang sesuai dengan kalimat yang sudah disajikan. Kita baca pilihan yang pertama. Pagi ini aku tidak sarapan. Nah, ini salah karena di sininya juga sudah jelas pagi ini aku sarapan roti dan teh. Ini berarti jawaban yang A salah. Pagi ini aku sarapan roti. Betul ini karena di sini penjelasannya pagi ini aku sarapan roti dan teh. Coba ini. Pagi ini aku sarapan nasi yang C. Ini juga salah karena sarapannya itu hanya roti dan teh. Salah. Yang D. Pagi ini aku tidak sarapan teh. Nah, ini salah karena di atas jelas-jelas aku sarapan roti dan teh. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Itu dia ya. Kita lanjut soal nomor 7. Bacalah penggalan surat berikut. Nah, ini sudah memasuki materi surat pribadi. Nah,
Ananda nanti ketika PAT harus ingat ya bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua, tujuan surat. Yang ketiga itu ada salam pembuka. Yang keempat ada pembuka. Yang kelima itu ada isi surat. Yang keenam ada penutup. 7 ada salam penutup. Ya, nomor 8 yang terakhir itu ada pengirim. Nama dan tanda tangan ya, ini pengirimnya. Nah, di sini ini adalah bagian-bagian surat pribadi. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 7. Bacalah penggalan surat berikut. Gimana kabarnya, Kak? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar keluarga di sini sehat semua. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penggalan surat pribadi tersebut merupakan penggalan ini termasuk ke bagian surat pribadi yang mana? Apakah isi surat, penutup surat, pembuka, atau tujuan surat? Nah, kita bahas satu-satu. Kalau tempat dan tanggal surat itu isinya seperti Bandung 20 Mei 2022. Jadi waktu ketika surat itu ditulis. Nah, nomor 2, tujuan surat. Nah, ini tujuan suratnya itu untuk siapa? Misal untuk ibuku di Jakarta. Nah, itu dia. Lalu salam pembuka bisa dibuka dengan Assalamualaikum atau salam rindu. Nah, itu dia. Yang keempat, pembuka. Nah, biasanya pembuka ini diisi dengan awalan seperti bertanya kabar biasanya di surat pribadi itu. Nah, yang nomor 5, isi surat. Nah, isi suratnya itu adalah hal utama yang akan disampaikannya. Jadi, informasi yang akan disampaikan oleh penulis surat itu disampaikan di bagian isi surat. Nah, yang keenam, penutup itu adalah simpulan. Misalnya, oke Kak, jadi nanti kita bertemu ya. Lalu berisi juga seperti harapan. Jangan lupa suratnya dibalas ya. Nah, itu dia, itu ada di penutup. Lalu salam penutup bisa berupa wassalamualaikum. Nah, pengirim lalu ini adalah penulis suratnya, yaitu diisi dengan nama dan tanda tangan. Nah, sedangkan ini gimana kabarnya Kak? Berarti di sini sudah jelas ini pertanyaan tentang kabar. Berarti kalau tadi yang sudah Ibu katakan bertanya kabar itu ada pada bagian surat, isi surat, penutup, pembuka, atau tujuan surat. Yang tepat adalah pembuka. Dia ya. Sekarang nomor 8. Berikut penulisan tanggal surat yang benar. Nih, tanggal surat berkaitan dengan tanda baca dan huruf kapital. Nah, jadi penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk nama kota dan nama bulan kalau di tanggal surat. Nah, harus ada tanda baca koma setelah penulisan tempat. Kita lihat dari pilihan yang pertama, Bali 3 Maret 2022. Ini kurang tepat karena seharusnya huruf B dan huruf M-nya itu menggunakan huruf kapital, berarti A salah. Jambi 26 Juni 2022. Di sini ininya sudah betul ada huruf kapital, tapi seperti ada yang kurang.
apa ya? Coba teliti, yaitu tidak ada tanda koma di sininya. Seharusnya ada tanda koma. Berarti ini salah. Nah, sekarang yang C. Riau 2 Agustus 2022. Ini betul. Ya, ada huruf kapital dan juga ada tanda komanya. Lalu yang D, ini T-nya betul, juga ada juga ada tanda komanya. Oh, sepertinya ini Ibu salah menulis pilihan. Jadi yang nomor 8 ini ada 2 jawaban ya, yaitu yang C dan yang D. Oke. Kita lanjut. Nomor 9 dan 10. Nah, ini berkaitan dengan unsur intrinsik cerita. Oke, kita lihat. Kita baca dulu. Sore itu, Faiza bermain di taman bersama teman-temannya. Semua anak yang berada di taman tampak ceria dan bersemangat. Faiza melihat seekor kucing di seberang jalan tampak ingin menyeberang. Tanpa berpikir panjang, Faiza segera menghampiri kucing itu dan membantu untuk menyeberangkan kucing itu. Pertanyaan pertama, latar tempat cerita tersebut adalah latar tempat. Nah, coba ingat, dalam sebuah cerita, latar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Yang ketiga, latar suasana. Nah, latar waktu contohnya pagi, siang, sore, malam. Latar tempat contohnya sekolah, rumah, kelas, kamar, Bogor, Jakarta. Nah, itu ya contoh latar tempat. Nah, sedangkan latar suasana contohnya menyedihkan, gembira, menakutkan, ceria, senang. Nah, itu contoh dari latar suasana. Nah, jadi Ananda harus memilih yang termasuk latar tempat pada cerita tersebut. Apakah yang ceria, taman, sore hari, atau bersemangat? Nah, ini cukup mudah ya. Jadi, yang termasuk latar tempat itu adalah taman. Oke, lanjut nomor 10. Watak tokoh Faiza pada cerita tersebut adalah, nah, kan watak itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, jadi watak dalam sebuah cerita itu terbagi menjadi 2. Ada yang antagonis, ada juga yang protagonis. Nah, protagonis ini baik. Jadi kalau watak yang baik itu masuk ke kelompok protagonis. Kalau watak yang jahat itu masuk ke kelompok antagonis. Nah, itu dia. Wataknya jahat apa baik Faiza ini? Nah, tadi bisa kita lihat ya, kalau Faiza itu menolong seekor kucing untuk menyeberang, berarti Faiza itu baik. Nah, baik berarti yang mana? Progonis, antagonis, protagonis, prototagonis. Nah, ini Anda harus teliti ya, perbedaan katanya sangat kecil. Jadi, jawabannya adalah yang C, protagonis. Ini ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Nah, ternyata pilihan gandanya hanya sampai nomor 10. Jadi, nomor 11 ini sudah masuk soal uraian. Dina tidak suka buah nanas. Dina suka buah pepaya. Tidak suka buah nanas, tapi suka buah pepaya. Gabungkan kedua kalimat tersebut menggunakan kata penghubung. Ini materi tentang kata penghubung lagi, tapi di uraian. Jadi,
Tugas Ananda adalah menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubungnya itu ada dan, atau, tetapi. Nah, kira-kira kata penghubung yang tepat untuk menggabungkan kedua kalimat ini kata penghubung apa ya? Apakah kedua kalimat ini sejenis atau tidak? Dina tidak suka buah nanas. Dina suka buah pepaya. Nah, yang mana ya yang cocok, apakah kata penghubung dan atau tetapi? Nah, ternyata kalau kalimatnya berbeda itu harus digabungkan dengan kata penghubung tetapi. Oke, kita gabungkan ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi kita gabungkan, jika namanya sama itu tidak usah ditulis ulang, cukup tulis satu kali saja di awal ini. Contohnya, Dina tidak suka buah nanas, tetapi suka buah pepaya. Jangan lupa diakhiri tanda titik ya. Itu dia. Oke, lanjut nomor 12. Bacalah kalimat berikut. Mario senang membaca komik dan koran. Nah, ini udah ada kata penghubungnya. Apa ya kata penghubungnya? Yaitu kata penghubung dan. Mario senang membaca komik dan koran. Nah, tugasnya adalah pisahkan kalimat tersebut menjadi dua kalimat. Nah, kalau yang tadi nomor 11 itu memisahkan, kalau soal nomor 12 ini adalah nomor 11 itu menggabungkan, kalau nomor 12 ini memisahkan menjadi dua kalimat. Oke. Mario senang membaca komik dan koran. Nah, kira-kira kalau kedua kalimat ini dipisahkan menjadi apa ya? Oke, berarti hasilnya nanti ada dua kalimat. Kalimat pertama, Mario senang membaca komik. Titik. Kalimat keduanya, ini komik udah ditulis, berarti sekarang tinggal nulis yang koran. Mario senang membaca koran. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti ini, tugas Ananda adalah memisahkan satu kalimat menjadi dua kalimat. Perhatikan ya, di sini kata penghubungnya itu sudah bercetak tebal dan baca soalnya. Di sini perintahnya juga pisahkan menjadi dua kalimat ya. Jadi Ananda jangan sampai tertukar antara soal menggabungkan dengan soal memisahkan. Itu dia. Oke. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini juga masih sama ternyata. Bacalah kalimat berikut. Ayah tidak suka minum teh, tetapi suka minum kopi. Nah, di sini kata penghubungnya ada kata penghubung apa ya? Ternyata kata penghubungnya itu adalah kata penghubung tetapi. Di sini perintahnya sama seperti nomor 12. Pisahkan kalimat tersebut menjadi dua kalimat. Nah, memisahkan, hanya saja ini kata penghubungnya tetapi. Sebetulnya mau kata penghubungnya dan ataupun kata penghubungnya tetapi, itu cara mengerjakannya sama. Tinggal ditulis ulang menjadi dua kalimat. Nah, kita pisahkan. Kalimat yang ada dalam kotak ini kita pisahkan menjadi dua kalimat. Nah, kalimat pertama, ayah tidak suka
minum teh, titik. Jangan lupa pakai tanda titik. Kalimat kedua, nah di sini kan kata keterangannya ayah tidak suka minum teh. Nah, sedangkan di sininya ayah suka minum kopi. Nah, di sini yang tidak suka minum tehnya udah kita tulis. Nah, sekarang tulis yang belakangnya. Di situ katanya ayah suka minum kopi, titik. Nah, itu dia ya. Jadi kalimat yang ada dalam kotak, ayah tidak suka minum teh tetapi suka minum kopi, dapat dipisahkan menjadi dua kalimat. Ayah tidak suka minum teh, kalimat pertama. Kalimat keduanya, ayah suka minum kopi. Seperti itu. Lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini adalah materi mengenai teks non-fiksi. Nah, jadi Ananda mencari informasi dari teks yang sudah disediakan. Kuncinya Ananda harus teliti membaca. Jangan sampai terburu-buru. Ya, kunci dari membaca itu atau kunci dari mengerjakan soal itu harus teliti. Itu dia. Kita baca teksnya dulu ya. Traktor sawah modern berperan sangat penting dalam menunjang operasional pertanian. Saat ini, hampir seluruh petani di Indonesia sudah beralih ke penggunaan traktor daripada hewan ternak, seperti kerbau dan sapi untuk membajak sawah. Pasalnya, traktor sawah modern dapat dioperasikan untuk berbagai lahan pertanian, mulai dari kering, ladang, atau basah sawah. Umumnya, alat pertanian modern ini digerakkan melalui sebuah motor diesel dalam mengolah tanah. Nah, itu dia teksnya. Sekarang kita baca perintahnya atau soalnya. Tuliskan 3 informasi. Nah, 3 informasi katanya. 3 informasi yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Nah, di sini kalian sudah pernah belajar menggali informasi yang ada di buku paket teksnya. Nah, kali ini teksnya sudah Ibu sediakan, tugas kalian tinggal mencari informasi. Jadi, maksudnya gimana? Maksudnya adalah setelah kalian membaca teks tersebut, kalian tuliskan informasi atau pengetahuan yang kalian dapatkan setelah kalian membaca teks tersebut. Nah, jadi kalian harus menuliskan 3 informasi yang ada dalam teks yang sudah Ibu sediakan. Caranya gimana? Nah, kalian baca baik-baik, kalian tulis apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Nah, cara cepatnya kalian dapat menulis ulang beberapa kalimat yang ada dalam teks. Contoh, kan di sini dimintanya 3 informasi ya. Taruhlah kita mengambil, ternyata kalimat pertama juga ini berupa informasi. Katanya traktor sawah modern berperan sangat penting dalam menunjang operasional pertanian. Nah, tulis di sini. Atau kalaupun tidak ditulis semuanya juga boleh, asalkan memang sudah memuat informasi yang cukup. Nah, misalnya mau segini, traktor sawah modern berperan sangat penting misalnya. Nah, kalau mau semuanya sampai tanda titik. Nah, lalu apalagi ya informasi yang didapatkan? Yang kedua misalnya, ternyata hampir seluruh petani di Indonesia sudah beralih ke penggunaan traktor misalnya. Nah, ini tulis lagi. Nah, ini. Lalu yang ketiganya apa ya?
Oh, ini traktor sawah modern dapat dioperasikan untuk berbagai lahan pertanian ternyata. Oh, aku jadi mendapatkan informasi ini. Nah, itu dia informasi-informasi yang kalian dapatkan. Nah, di sini perintahnya menuliskan 3 informasi. Nah, nanti penulisannya itu kalian di lembar jawabannya itu ditulis 3 memakai angka ya. Contoh 1. Traktor sawah modern apa kelanjutannya, tulis ya lengkap. Yang kedua, saat ini hampir seluruh petani melengkapi. Jadi nanti ditulisnya per poin ya. Lalu traktor. Nah, gitu ya. Jadi kalian menuliskan informasi yang kalian dapatkan seperti itu. Lanjut soal terakhir nomor 15. Bacalah ilustrasi berikut. Dimas ingin mengabari Tony bahwa ia mendapatkan izin dari orang tuanya untuk berlibur ke Bali bersama Tony dan teman-teman lainnya. Nah, di sini tugas kalian membuat surat yang sesuai dengan ilustrasi. Jadi kalian membuat surat seolah-olah kalian menjadi Dimas. Misal, di sini Dimas ingin mengabari Tony bahwa ia mendapatkan izin dari orang tuanya untuk berlibur ke Bali bersama Tony dan teman-teman lainnya. Nah, jadi tugas kalian adalah menulis surat sesuai dengan cerita yang sudah disajikan. Kita mulai ya belajar. Oke, pertama yang harus ditulis itu adalah tempat dan tanggal surat. Taruhlah Bandung 26 Mei. Maaf, terlalu pinggir. Nanti lembarnya sudah Ibu sediakan ketika PAT. 26 Mei 2022. Nah, pertama tempat dan tanggal surat. Selanjutnya, tujuan surat tadi untuk Tony. Misalnya, sahabatku Tony, di mana ceritanya Tony-nya? Misal di Jakarta. Nah, ini terus salam pembuka. Assalamualaikum. RWB. Terus setelah salam pembuka ada pembuka. Halo Tony. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, bisa ditulis ya kelanjutannya. Setelah itu, kalian nanti harus menuliskannya lengkap. Setelah itu, kalian tulis isi suratnya. Nah, tadi isi suratnya itu bahwa Dimas ingin mengabari bahwa ia diizinkan untuk berlibur ke Bali. Misalnya, Ton, aku mau ngasih tahu kalau aku sudah diperbolehkan untuk ikut ke Bali. Misal, perbolehkan ikut ke Bali bersama teman-teman yang lain. Nah, terus nanti kalian boleh menambahkan kelanjutannya bebas. Nah, setelah isi surat, apa tadi struktur surat selanjutnya? Yaitu penutup. Misalnya sekian dulu ya. Nanti kalian tambahkan semoga kita bisa
Semoga kita sehat selalu agar bisa berlibur. Nah, itu dia. Setelah penutup, ada salam penutup. Wassalamualaikum. Nah, ini. Lalu struktur surat yang terakhir adalah pengirim surat. Misalnya sahabatmu, harus ada nama dan itu ya. Harus ada nama dan tanda tangan. Sahabatmu Dimas. Tanda tangannya bebas deh. Gimana aja. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini nanti kalian menuliskan surat yang sesuai dengan ilustrasi yang sudah Ibu berikan. Itu dia. Nah, alhamdulillah pembahasan soalnya sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi Ibu. Nah, Ibu doakan semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik, juga dimudahkan. Jangan lupa berdoa dan minta doa ke kedua orang tua. Ingat pesan Ibu, ketika membaca soal dan teksnya itu harus teliti ya. Jangan lupa sarapan dulu agar konsentrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.